Wabarakatuh. Di kesempatan ini saya mau menjelaskan kenapa terjadinya cacing susur ataupun cacing bantet dia nggak mau besar di yang kita budidaya di cacing itu tadi. Nah, ini nanti kita tunjuki kenapa dia terjadi dan kenapa dia bisa ada. Nanti saya jelaskan dan kita tunjukkan cacing susur itu seperti apa atau cacing bantet itu seperti apa. Yuk, cacing susur yang kita alami kenapa bisa terjadi. Nah, kita lihat cacingnya. Ini dia cacing susur. Dia nggak mau besar, segini aja dia besarnya. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini bisa terjadi di yang kita budidaya cacing. Ini cacing susur, dia nggak mau besar, segini aja dia banyak. Kita kasih contoh. Ini cacing susur. Ini nggak mau besar cacingnya. Kalau yang jenis yang ANC yang kita bawa contohnya kemarin. Ini yang jenis ANC. Ini cacing susur. Ini kenapa bisa terjadi ketika kita budidaya cacing ANC ini, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini dia contoh cacing ANC. Nah, ketika kita budidaya kenapa ini bisa terjadi? Oke, langsung kita tanya jawab. Apa kita budidaya cacing, kenapa ada timbul cacing susur yang seperti ini? Nah, dia tidak mau besar ataupun cacing kuntet. Kalau di bahasa bilangnya cacing susur ataupun cacing kuntet. Nah, jadi kenapa ini bisa ada? Kita bahas kenapa ini bisa ada. Karena adanya perkawinan antara cacing ANC yang dia proses perkawinannya dia tidak menyatu. Tidak menyatu itu tidak bersatu, dia perkawinan ini dia hanya bergelut. Beda kita dengan budidaya cacing LR lumbricus dan dia proses perkawinannya gempet. Nah, jadi ketika ininya berkawin dia bergelut, jadi lendir yang masuk sesama jenis ANC dia akan jadi kokon. Jadi lendir yang nggak masuk ke cacing itu tadi, yang dia masuk ke media ataupun keluar mengenai media, yang dia lengket ke media. Jadi ketika itu nanti dia basah medianya dan jadilah cacing susur, timbullah dia cacing susur itu tadi. Jadi kesimpulannya cacing susur itu tetap ada, namun ada untuk cara mengantisipasinya agar tidak begitu banyak cacing susur. Dan antisipasinya kalau buat ukuran bibit itu minimal 1 kilo, yang luasnya 1 kali 1, yang terkecilnya 70 cm kali 1. Nah, jadi ketika bibit 1 kilo kita nggak boleh nguranginya lagi, nggak boleh ngurangi cacingnya itu tadi. Baik kita taruh 9 on nggak bisa, nanti ketika dia nanti udah banyak cacing ANC nya, cacing susur itu tadi, dia nggak boleh kalah. Ibaratkan proses perkembangan cacing susur ini cepat. Nah, jadi kalau kita naruh bibitnya sedikit itu akan kalah, otomatis kita akan gagal. Lebih banyak cacing susurnya. Cacing susur itu lebih cepat berkembangnya daripada cacing ANC. Makanya pengamatannya paling bagus sih
minimal 1x1 1 kilo, bagusnya lagi 1x1 kita taruh bibit 1,5 kg. Nah, 70 cm juga bisa 1 kilo, bagus. Per 3 minggu ataupun 1 bulan udah bisa kita pindahin. Nah, itu untuk antisipasinya. Kayak mana ini supaya nggak ada cacing susur, nggak bisa kita hilangi, pasti ada, cuman kita tahu cara mengantisipasinya supaya kita jangan kalah sama cacing susur itu tadi. Cacing ANC, kalau dia cacing LR dia ada cacing susurnya. Kenapa nggak ada? Karena proses perkawinannya itu, ini cacing susur ya, ini cacing ANC, kok cacing ANC, ini cacing LR. Nah, cacing LR, ini cacing LR, dia nggak ada cacing susurnya. Kenapa kok nggak ada di budidaya kita, budidaya cacing LR? Karena proses perkawinannya itu gempet, nggak ada cacing susurnya, nggak ada cacing susurnya. Karena proses perkawinan itu dia gempet. Ini cacing LR. Tiap cacing ANC itu pasti ada cacing susur. Ini ANC, ini susur semua sudah saya pisahkan. Namun kenapa kita nanti ketika udah 3 bulan ada yang kecil, yang lain udah pada besar semua, nah itu bisa dipastikan itu cacing susur. Cacing susur, inilah dia. Itu dia cara mengantisipasinya. Kenapa kita budidaya cacing LR selalu ada cacing susur? Karena penjelasannya menurut pengamatan saya itu tadi ya, karena dia perkawinannya itu dia tidak menempel, dia hanya bergelut, jadi lendir yang dikeluarkannya itu tidak sepenuhnya masuk ke cacing itu tadi. Nah, tidak sepenuhnya masuk ke cacing itu tadi, jadi sebagian ke media ini, sebagian ke media, sebagian lengket ke cacing. Nah, yang lengket ke media itulah yang nanti jadinya dia itu cacing susur. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasinya yang tadi saya jelaskan, kita mulai pembibitan itu jangan dikurangi, kalau bisa ditambahkan, dan terlalu banyak pun nggak bagus juga, nanti dia mau keluar. Mungkin sampai di sini aja sudah ngerti cara mengantisipasinya. Kenapa cara mengantisipasinya? Untuk supaya jangan terlalu banyak yang namanya itu cacing susur. Kita tambahkan bibitnya dari yang kapas 1 kilo, 1x1 kita jadikan 1,5 kilo. Lalu medianya per 3 bulan harus diwajibkan ganti. Nah, kenapa harus 3 bulan diwajibkan ganti? Karena nanti itu yang sisa di media itulah nanti kebanyakan namanya itu cacing susur. Mungkin sekian aja pemberian tahu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe dan ikutin terus video-video ini. Terima kasih.